ini posisinya sebagai Sekretaris GTK HNK 315 Kabupaten Langkat. Jadi sedikit saya mau menanggapi dari Bapak tadi, ya. Langsung saja ya Bapak, Ibu yang terhormat. Nah, P3K ini itu kami mulai dari perjuangan GTK HNK 315 secara nasional. Saya adalah penggeraknya di Kabupaten Langkat sebagai sekretaris dan ketuanya sudah menjadi P3K. Wakilnya guru SMK dan alhamdulillah tahun ini juga lulus. Nah, kalau Bapak katakan tadi itu untuk masalah formasi, kami dari GTK HNK itu banyak menjumpai, ya, kami juga sudah RDP dengan Komisi 10, Komisi 2 itu dimulainya untuk terbitnya P3K ini bagi guru honor. Dan saat itu dari Komisi 10 sendiri, Prof. Johar, perwakilan dari kita, itu mengatakan bahwasannya kuota untuk Kabupaten Langkat adalah 2.500. Dan saat ini kalau kita hitung itu sudah sekitar 2.000 ya Pak. Dan artinya P3K pertama 2021 itu sekitar 625. P3K kedua 2022 juga sekitar 600. Dan hari ini 800 orang, berarti sekitar 2.000. Artinya ada tersisa lagi sekitar 500. Itu yang menjadi pedoman kami. Jadi kalau Bapak katakan tadi, tunggu saja bulan nanti, sepertinya ini panjang lagi perjuangannya kawan-kawan ini. Karena saya mengikuti perjuangan ini dari awal Pak. Nah, kemudian Bapak katakan tadi bahwasanya akan diprioritaskan untuk tahun depan. Itu sebenarnya sudah. Karena perjuangan kami dari awal itu meminta bahwasanya guru honor yang usianya 35 tahun ke atas diangkat PNS tanpa tes. Tapi akhirnya 2021 itu dilalui dengan seleksi cek. Maka banyak guru-guru tua yang gugur saat itu. Akhirnya adalah kebijakan di tengah jalan afirmasi untuk yang 50 tahun ke atas itu. Kemudian di 2022 terkabullah tanpa seleksi Pak. Itulah observasi. Tapi nyatanya Pak, banyak kawan-kawan yang guru-guru tua juga tidak terangkat Pak, tidak terakomodir hari itu di seleksi 2022. Bahkan saya sendiri mendengar adanya yang dia diangkat pada saat observasi ternyata NIP-nya dimulai dari tahun 2000 Pak. Padahal sejatinya observasi itu ditujukan untuk mengangkat guru-guru yang sudah tua, yang tidak bisa mengikuti ujian CET. Ini sangat sedih Pak. Dan kali ini kembali CET, permintaannya kembali CET dengan ada sedikit catatan. Kemendikbud membuka peluang untuk bisa membantu guru-guru tua dengan adanya SKTT. Tapi kami kembali lagi guru-guru tua ini Pak, sedih lagi. Saya ada mencatat ada sekitar lebih 100 orang masa kerjanya lebih dari 10 tahun malah tidak lulus Pak. Kalau memang SKTT diberikan untuk memberikan mereka, saya rasa kawan-kawan ini juga terima. Tapi saat ini Pak, yang hadir di sini adalah guru-guru yang memiliki nilai CET tinggi dan diperkirakan masuk dalam rankingan formasi berdasarkan CET setelah adanya afirmasi untuk K2 ataupun Serdik, tapi malah mereka jauh turun, jatuh ke bawah. Sedangkan guru-guru yang nilainya di bawah, bahkan guru kelas saya contohkan, nilainya hanya 490-an, malah loncat ke posisi atas menjadi lulus jadi 400 besar. Sedangkan guru kelas yang dia nilai CET-nya 601 malah jatuh ke bawah menjadi 700-an rankingnya. Ini sangat tidak masuk akal menurut saya Pak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Maka yang perlu di sini memang kawan-kawan menekankan kembalikan sajalah Pak nilai itu ke CET. Karena untuk daerah-daerah yang tidak pakai SKTT toh aman-aman saja kok. Seperti itu. Mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari Kontras Sumut bersama teman-teman dari Medan. Saya di tahun
Irwansyah, Pak Febri, dan Pak Wahyu yang mewakili 200 teman-teman P3 yang tidak lolos. Jadi Ibu, seperti yang diutarakan tadi semuanya oleh Bu Melisa dan Pak Irwan, seyogyanya kami menilai ada persoalan yang terjadi pada proses seleksi P3K. Ini bukan serta-merta harus ada penundaan gitu ya. Ada catatan lolos tapi ditunda ketika seleksi PPK berikutnya. Ini bukan mencari solusi yang seperti itu. Tapi di sisi lain kita ingin meminta pertanggungjawaban juga. Harus ada proses evaluasi yang jelas. Harus ada pertanggungjawaban dari 800 orang yang lolos tapi ternyata mengangkangi 200 teman-teman yang ada sekarang. Kita melihat justru di 200 teman-teman ini sesungguhnya mereka lolos secara chat, gitu ya. Chat itu computer assist test, dan mereka memiliki nilai yang maksimal dan lolos secara passing grade. Artinya Pak Irwan saja seharusnya lolos ketika nilainya itu chat. Bu Melisa dan Pak Febri dan lainnya yang sebanyak 200 orang itu seharusnya lolos di seleksi nilai chat, tetapi justru merosot pada saat ada SKTT. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa prosedural dan apa indikator penilaian SKTT? Di beberapa daerah, Bapak, Ibu, di Jambi misalnya atau di wilayah Jawa, proses pembatalan terkait dengan seleksi P3K itu terjadi dan itu dilakukan oleh dinas dan bupati kabupaten setempat. Jadi hal itu memang memungkinkan untuk dilakukan tanpa ada koordinasi lebih lanjut juga ke pusat, karena P3K itu umumnya adalah untuk kebutuhan di daerah. Lebih lanjut saya ingin menambahkan soal tuntutan yang kami sampaikan. Kami tetap menuntut bahwa teman-teman guru yang ada saat ini, yang 200 orang yang tidak lolos melalui penambahan nilai SKTT itu mendapatkan kelulusan dan pembatalan izin Pak, yang dari LSM Sumut ya, Kontra Sumut ya, yang di sini sebagai kuasa hukum dari para guru-guru honorer ini ya Pak? Iya. Iya Pak. Iya. Maaf ya Pak, di sini bukan kita mau menyanggah omongan Bapak, karena di sini surat yang masuk ke saya itu mau konfirmasi guru-guru dengan DPRD Kabupaten Langkat. Jadi ini saya nggak tahu kalau di sini ada masalah kuasa hukum Pak. Kalau di masalah kuasa hukum ini di pengadilan. Jadi di sini ini rumah rakyat Pak. Di sini di mana guru-guru honorer ini yang mengeluh, yang ada permasalahan ke pemerintahan, disinilah tempatnya untuk mengutarakan, berkoordinasi dengan kami. Karena di sini kami perwakilan rakyat Pak. Kami jembatan masyarakat ke eksekutif. Jadi saya juga tadi kaget nih, karena kok ada pula bagian kuasa hukum. Jadi ini berarti ini ada apa? Saya berpikir tadi yang guru-guru honorer ini mencurahkan isi hati ke kami, karena di sini di rumah rakyat inilah tempatnya. Jadi mohon maaf ya Pak, karena saya berpikir tadi berkoordinasi antara kami, saya pimpinan DPR dan anggota saya dengan para guru-guru honorer yang kami tidak tahu apa yang ada di hati anak kami ini. Jadi terima kasih Pak. Saya ucapkan kepada Bapak dari Sumut ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum. Jadi penasehat hukum
keadilan. Jadi penasihat hukum itu dia adalah mewakili klien kami dalam berbagai hal yang memang itu diperlukan kuasa hukum berada di sana, termasuk dalam proses RDP ini. Jadi kita mewakili klien kami itu dalam berbagai posisi untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan klien kami, baik dalam proses politis, baik dalam proses hukum, baik dalam proses segala hal dalam memperjuangkan hak-hak dari klien kami. Saya kira itu penjelasan kita terkait dengan posisi penasihat hukum. Saya menjelaskan sedikit lagi Bu soal posisi kita di tuntutan kami. Tuntutan kami bukan hanya soal menjelaskan terkait bagaimana SKTT itu dikeluarkan, tapi juga bagaimana upaya untuk mengevaluasi bahwa sistem SKTT itu ternyata tidak diwajibkan bagi daerah untuk melaksanakan itu. Ternyata di berbagai daerah, terutama di Sumatera Utara ini, ada beberapa wilayah yang justru tidak memakai SKTT, dan itu tidak ada masalah. Justru yang memakai SKTT ini yang menjadi problem di wilayah-wilayah itu, seperti yang kita tahu ada di Madinah, dan di sana juga ada banyak problem yang terjadi. Kita juga mendapatkan banyak laporan di sana. Jadi yang ingin kami perdalam adalah kenapa di saat proses SKTT ini bermasalah justru langkat mempertahankan proses itu. Kenapa ada indikator seperti apa yang seharusnya dikeluarkan misalnya oleh BKD atau BKN untuk menyelaraskan bahwa SKTT ini sangat penting untuk dilaksanakan. Padahal posisi itu tidak selaras dengan hasil CAT yang dimiliki oleh teman-teman. Yang seharusnya tinggi justru menurun, yang seharusnya rendah justru menaik. Dan yang posisinya rendah menaik itu bukan pada posisi guru-guru yang dia mengajar selama belasan atau puluhan tahun, justru guru-guru muda. Kalau mungkin guru-guru di sini adalah guru-guru muda dan nilainya tinggi, terus kemudian di CAT turun, terus ada guru yang ternyata guru tua dan di CAT-nya rendah terus kemudian dinaikkan, mungkin guru-guru yang hadir di sini itu akan ikhlas. Tapi problemnya adalah guru-guru yang ada di sini adalah guru-guru yang selama belasan tahun mengajar. Ya, itu sudah disampaikan kemarin oleh Ibu Bapak Guru kita. Oke. Jadi saya kira nggak usah diperpanjang lagi, itu semua Pak. Jadi Bapak, saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah sampaikan. Ini yang lulus 800, yang nggak lulus 200. Kita bubarkan, nanti yang 800 ini mau datang lagi lebih besar lagi. Jadi artinya kita solusi yang kita ambil. Kenapa kok mesti harus pakai CAT, daerah lain nggak pakai CAT? Kenapa nggak dari awal kemarin itu nggak usah kompak semua, nggak usah pakai CAT, disampaikan kepada kita. Jadi setelah disampaikan kepada kita Pak, jadi kita bisa menyampaikannya. Bisa apa? Ini sudah barang yang sudah jadi, barang yang sudah kita bakar. SKTT ya, SKTT, bukan SKTT. Ini jadi kan tadi sudah disampaikan, saya juga tadi sudah menyampaikan beberapa. Jadi saya kira kalau memang dikatakan Bapak Ibu, saudaraku, kita tadi ingin berbicara antara anak dengan orang tua, dengan guru dan lain sebagainya. Dan kita di sini ini kita masih berbicara di rumah rakyat, kepada wakil rakyat. Jadi kita berbicara itu dari hati ke hati. Tetapi kalau kamu sudah menggunakan kuasa hukum dan lain sebagainya, ini kan sudah ada ranah dan tempatnya. Jadi apa artinya kita bersama di sini antara guru dengan wakil rakyatnya? Itu mungkin dari saya. Jadi saya kira sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Pak Asisten. Kemudian seperti yang saya sampaikan juga tadi, kalau seandainya ini kita apakan, taruhlah batal kita bilang. Ini masih perempuan 800 orang yang sudah dinyatakan lulus itu tadi akan demo juga seperti itu. Besar-besaran lagi. Jadi solusi yang ditawarkan tadi oleh Pak Asisten dan lain sebagainya ini, saya kira satu hal yang bisa kita berharap mendinginkan dan menyelesaikan permasalahan. Pertama saudara-saudara yang poin 1, poin 2 yang sudah disurati, bahkan ada Komisi B tadi sudah menawarkan untuk bersama-sama, yaitu perwakilan terkait dengan itu untuk Dikbud dan BKN di Jakarta. Dan ini kan merupakan solusi yang mungkin ini yang bisa kita tawarkan dari DPRD kepada anak-anak kami sekalian.
Jadi kalau nanti kita sudah seolah-olah bersidang seperti apa, nah ini kan sudah tidak lagi bagi kita semua, yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Langkat beserta jajaran. Nama saya Wajib Imam Maruzar, saya dari Tanjung Pura. Begini persoalannya, Bu. SKTT itu di Permendikbudnya di nomor 298 tahun 2023 yang nilainya itu diambil 30% itu tidak wajib. Tidak wajib. 30% itu rentang nilainya dari 15 sampai 135. Nah, saya sendiri di nilai CAT saya itu masuk rankingan di nomor 60. Ketika pengumuman saya di 117 dan setelah saya hitung nilai teknis saya diberikan sebesar 21. Artinya 10,5 dari Dinas Pendidikan memberikan saya nilai, 10,5 dari BKD. Nah, di dalam 10,5 itu ada nilainya 10. Artinya nilai saya itu tak sampai 1 diberikan 0,9. Di dalam 10 poin tersebut ada moralitas, tanggung jawab, profesi keorganisasian. Saya sendiri sampai saat ini salah satu aktif di dalam organisasi keolahragaan seperti di ISORI dan IGORNAS. Nah, di waktu di dalam administrasi itu saya lampirkan. Artinya tidak terdaftarlah saya sebagai aktif di bidang organisasi tersebut di dalam kriteria 10-an penilaian tersebut. Di 34 kabupaten kota yang memakai SKTT ini hanya 5. Salah satunya Langkat dan Madinah lagi sedang ribut-ributnya yang kita ketahui. Di sini kami ingin memperjelas, meminta bagaimana SKTT itu penilaiannya terhadap kami gitu. Karena kami sendiri tak tahu kapan SKTT itu diberikan oleh penilaian tersebut. Saya rasa dari saya itu saja. Mungkin dari kawan-kawan yang lain seperti Dinda mungkin nanti memberikan nilainya yang tinggi 600 sekian. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baru tamat kuliah, baru tamat PPG, sedangkan yang PPG saya sudah mencari informasi untuk tahun 2023 aja mereka bisa lulus 100 orang. Bagaimana kuota Langkat ini bisa terisi? Berarti yang baru-baru tamat PPG dong yang masuk dong? Bener kan? Jadi nasib yang 20 tahun, yang 15 tahun, bagaimana Pak? Segitu, itu sih yang mungkin teman-teman pada mendengar info itu dari Pak Menpan kan? Itulah dari saya. Jadi kalau misalnya katanya tahun depan kalau yang P ini bakalan lulus, sedangkan Bapak Menpan sudah mengatakan bahwa baru tamat itu bisa ikut karena terbuka untuk umum. Sekian dari saya. Terlaksana sesuai dengan harapan kita ini, Pak Bupati sudah memberi ruang dan Senin kita akan bersama-sama Kementerian Pendidikan, Menpan RB, dan beliau sudah menerima orang-orang yang ingin berangkat. Ya. Jadi secara Menpan RB tadi, saya lupa tadi, saya hormati Pak Ketua, Ibu Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Bapak Ketua Pansel, seleksi guru yang diwakili Bapak Asisten 1 dan Sekretaris Pansel Bapak Kepala BKD, Ketua Komisi D, anak kami sekalian, para guru. Jadi saya barangkali itu aja. Kalau memang ada apa solusi yang terbaik dari kementerian, itu aja kita ikuti, apapun itu. Ya, demikian saya kembalikan pada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data mereka kan sudah ada di data mereka kemarin yang apa itu sudah ada ini kan. Nah, jadi dari data yang tertinggal yang tidak apa tadi itu diikutkan untuk dibawa di dalam laporan dari surat bupati untuk nantinya menjadi prioritas pengangkatan di 2024 April. Dan
Dan surat itu juga nama-nama mereka itu tadi juga tolong diserahkan ke DPR agar DPR juga menyiapkan surat yang sama isinya tentang memohon meminta kepada Mendikbud untuk mengangkat yang tertinggal ini tadi. Itu mungkin. Yang kedua, mungkin ada lagi yang ingin diapakan? Pak, boleh? Ya, silakan. SKTT bukan masalah pengajuan di 2024. Itu melewat karena 2023 ini Bu, tadi seperti dijelaskan Bu Melisa selaku Sekjen GTK NK 315. Nah, di mana Bu nilai kesenjangan itu sangat nampak Bu. Di data kami formasi guru kelas itu adalah sebesar 400 orang, 415. Nah, jadi dalam rankingan, dari rankingan itu banyak mental ke bawah dikarenakan SKTT itu diberikan rendah. Sementara yang di luar rankingan dari peringkat 1000 naik ke posisi 400. Nah, kalau Ibu Bapak bilang masalah pengajuan formasi, jadi ini pertanggungjawaban masalah rankingan nilai SKTT itu dari mana datangnya, itu bagaimana Bu? Kami belum menemukan jawaban pemberian nilai itu dari mana. Masalah pengajuan itu mungkin nanti dulu kita bahas ya Bapak Ibu kawan-kawan semua ya. Nah, yang kita bahas ini adalah masalah SKTT. Seperti apa BKD dan Kepala Dinas memberikan nilai kepada kami. Kalau memang tidak bisa dijelaskan bagaimana mekanisme penilaiannya, dibatalkan. Karena Bu, di Permenpan nomor 38 ayat 1, Panselnas dapat membatalkan hasil akhir seleksi P3K jika penyelenggara tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, ini kan sudah tidak sesuai Bu, berarti bisa dibatalkan ini Bu. Mungkin itu saja dari saya Bu. Nah, kami akan tanyakan bagaimana mekanismenya, dan kami akan tanyakan juga kepada Bapak dari BKD karena kemarin katanya sudah dijelaskan, tapi kami di penjelasan itu kan kami nggak tahu ini, kami tidak dengar. Nah, sewaktu anak-anak kami rapat dengan Bapak PLT Bupati, iya kan Nak? Nah, jadi di sini kami perlu penjelasan dari dinas terkait juga yang hadir di sini kepada Bapak BKD, karena tadi kan Pak Dinas Pendidikan sudah menjawab. Kita dapat berkumpul di ruang banggar DPRD Kota Langkat yang dihormati ini, dan sama kita hormati Ibu Ketua DPRD Kota Langkat serta dengan wakil-wakil ketua dan Komisi B serta dengan seluruh anggota DPRD Kota Langkat yang kami hormati Bapak Asisten, Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Sekwan, dan yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta guru seleksi CSN 2023. Kami dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian semua, pada saat tanggal 27 Desember kemarin kita sudah bertemu. Kami selaku panitia seleksi daerah, pelaksanaan kegiatan dari awal sampai dengan pengumuman akhir sejauh ini secara administratif kami mengikuti apa yang diarahkan oleh panitia seleksi nasional. Namun jika kita berbicara lagi, ya, berbicara bagaimana teknisnya, bagaimana penilaian, ketentuan yang ada sudah kami ikuti. Tapi kalau Bapak Ibu mengasumsikan sendiri dengan pemikiran Bapak Ibu, kami tidak bisa menjawab itu. Ya, kami melaksanakan penilaian. Mohon maaf, jangan kita mau berdebat atau apa. Ya, kami juga sudah cukup bekerja
pada Bapak Ibu sekalian, 2.100 sekian Bapak Ibu yang kami verifikasi. Ya, ketentuan yang ada dari Panitia Seleksi Nasional, insya Allah kami sudah lakukan. Kemarin saya dipelintir bahasa saya, ya, saya dibilang tidak paham aturan. Kalau memang Bapak Ibu sekalian ingin menguliti kami, nggak ada solusi kita ini Pak. Kan gitu. Tolonglah kita, kami juga sudah bekerja semaksimal mungkin dalam beberapa waktu ini dari proses seleksi, tidak gampang memahami aturan. Ya. Kami mengikuti semua ketentuan yang ada. Bapak bilang SKTT tidak wajib. Adakah yang melarang? Kan begitu. Jadi kita nggak akan selesai. Tadi Ibu ini menyampaikan Menpan RB menyatakan fresh graduate. Bahasa sosial media ada kami bekerja sesuai surat administrasi. Ini sudah ada surat dari Menpan RB untuk 2024 tanggal 21 Desember. Ini resmi. Kami bekerja sesuai surat. 21 Desember 2023. Yuk kita pahami pengumuman kapan? 22 Desember 2023. Artinya kita juga di bawah dengan surat yang ada di pemerintah pusat. Kami tidak berdiri sendiri. Dari pusat memberikan ketentuan-ketentuan yang terkadang via DTE, tanda tangan elektronik Bu. Kita di sini masih manual. Kami melaksanakan kegiatan seleksi ini dari awal sampai dengan akhir. Kami sudah mempertanyakan juga SKTT itu, pelaksanaan penilaiannya. Kalau mau tahu ya tanya pemilik sistem. Kemendik. Ya, perlu kita pahami bersama juga. Pada saat setelah pengumuman, PKN langsung membuat siaran pers kepada kami dengan nilai yang sudah mereka umumkan. Ternyata pengumuman nilai itu masih berbobot 70%. Kalau dipahami, ini yang menjadi multitafsir di antara kita. Di Kemenpan juga sudah ada. Bagi yang mengambil SKTT bobotnya 70% nilai CAT. Ya, itu pengumuman live score bukan hasil akhir dari pengumuman seleksi ini. Jadi mohon kepada kita bersama, kami di sini di dalam surat 21 Desember Menpan RB khusus bagi pelamar non ASN dan CPNS bagi pelamar umum. Kami dibatasi waktu untuk mengisi formasi dalam aplikasi e-formasi 31 Januari 2024 ini. Kalau mau begini terus, ya sudah. Kami juga terus dikejar untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon pada kami, tolong juga kepada Bapak Ibu dari DPRD Kabupaten Langkat, mari sama-sama kita dukung, karena di dalam poin 4 juga disampaikan instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Pegawai non-ASN bukan hanya Bapak Ibu Bu. Ya, pendataan 2022 ada kurang lebih 5.000 sekian tenaga honorer yang ada di Kabupaten Langkat yang terdiri dari teknis, kesehatan, guru. Bagi tenaga teknis, kesehatan juga kami masih memikirkan formulasi bagaimana. Jadi sama-sama mohon nanti dari eksekutif, legislatif, bagaimana mencari solusi ini. Informasi yang kami dengar ada mungkin lebih dari 1 kali seleksi tahun ini. Tapi kan informasi saya juga selalu membaca berita-berita tentang apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Jadi silakan ditambah ya. Jadi ini Bapak apa? Jadi
Bang, tolong bang, saya dihormati dulu kali. Jadi gantian bang. Nah, gantian kita apa namanya? Dari Bapak. Jadi saya menyimpulkan perwakilan dari eksekutif tadi melalui Dinas Pendidikan dan BKD. Saya berbicara dari sama Bu Fatimah, Ketua Komisi B, saya Sekretaris Komisi B. Saya juga berbicara sama Wakil Ketua Pak Insinyur Anton Ginting. Ini saya sangat berhati-hati juga. Tapi sesudah saya simpulkan, saya berkomunikasi sama Bu Fatimah, apa yang disimpulkan Pak Antoni Ginting. Kemarin rekan-rekan ada bertemu sama Pak PLT Bupati Langkat, sama Pak Dinas Pendidikan beserta Bapak BKD. Artinya kami sepakat, saya mewakili Komisi B, kami sepakat satu suara. Artinya permasalahan ini tetap kita bawa ke BKN yang sudah disepakati perwakilan dari guru-guru. Kita nanti konsultasikan apa yang disampaikan Pak Eka Depari, apa yang diucapkan tadi Pak Saiful Andi. Kita di sini mencari solusi. Dan ini terus terang berat bagi kami dalam posisi wakil rakyat yang bertugas di sini. Kami mau berpijak ke kaki yang sebelah mana? Karena rekan-rekan yang hadir juga di sini dengan rekan-rekan yang telah lulus tentunya kan satu profesi. Tidak ada artinya yang tersakiti. Jadi harapan saya mewakili rekan-rekan Komisi B, kita tetap akan lanjuti ini. Nanti di luar dari FDP ini mungkin bisa rekan-rekan bersatu suara menunjuk wakilnya untuk bersama-sama kami Komisi B, ya Bu Fatimah ya, mewakili ke Jakarta. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih pimpinan. Kami tetap komitmen sesuai dengan rapat kita di tanggal 27 Desember bahwa kita akan mengawal ini, kita mendampingi siapa nanti yang akan ikut ya perwakilannya ke BKN dan ke Mendikbud untuk membicarakan terkait ya regulasi ya pembatalan ini bagaimana prosesnya, karena kami juga tidak bisa, kami bukan pejabat teknis. Jadi sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan, ini dari rembukan dari Komisi B, Pak Sekwan. Mungkin nanti bisa membantu kami ya, ini melalui pimpinan juga atas izin pimpinan, kami tetap ya membersamai. Mau tahu gimana cara penilaian SKTT, BKD sendiri tidak paham bagaimana penilaiannya. Izin bang, Bentar dulu, saya mau dulu. Pak, tolong dulu apa? Jangan asal apa aja bang. Ini lembaga terhormat bang. Jangan guru nggak? Saya kan PH mereka. Iya. Ini kami guru pak. Jangan main pukul meja di sini. Bukan pak. Saya batu meja ini tidak ada penilaian satu ini. Tutup. Ya. Kenapa lari? Kenapa lari kalian? Ini adalah prinsip hak asasi manusia mereka. 200 orang di hari ini. CAT mereka lulus. Kenapa saya tidak lulus? Udah dijawab pak. Udah dijawab tadi. Tidak bisa menjawab penilaian bagaimana. Siapa bilang nggak bisa? Tadi udah dijawab. Itu preset siapa? Gimana caranya? Tutup. Maka saya tadi simpulkan. Saya simpulkan bang. Tidak ada kesimpulan bang. Hari ini bang. Ya, mereka ini mau tahu gimana cara pemilihan SKTT. Nah, surat ini tidak ada. Surat ini tidak ada SKTT. Di sini baru ada pimpinan. Ini yang bagus, jangan pukul meja dua. Kita akan bawa ke Komisi Informasi untuk mengetahui penilaian SKTT. Kenapa? Iya bang. Tidak ada sini bos. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini hasilnya. Di sini saya tutup karena kita mau meninggikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada solusinya. Gimana nih? Siapa yang nggak ada solusinya? Kenapa nggak ada solusi? Tidak ada solusi ketua. 203 orang. Nilai 16 pada fungsi
Kita akan melalui mekanisme hukum untuk menjelaskan soal SKDT. Terima kasih. Belum.